Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Firmansyah dari kelas FM 20D. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah, yaitu manajemen farmasi, yang bertemakan manajemen sebagai suatu sistem dan penggolongan perusahaan. Di sini ada 8 premier asas budaya baru. Yang pertama, asas tujuan. Yang kedua, asas konsensus. Yang ketiga, asas keunggulan. Yang keempat, ada asas prestasi. Yang kelima, ada asas keakraban. Yang keenam, asas integritas. Yang ketujuh, asas empiris. Dan 8, asas kesatuan. Budaya perusahaan atau korporat. Budaya korporat adalah suatu pedoman bersama dalam berperilaku untuk memecahkan masalah-masalah korporat dan merupakan seperangkat sistem nilai, keyakinan, dan norma-norma. Korporat yang sukses mampu mengelola budaya baru seperti yang pertama, memperhatikan kebutuhan rohani karyawan, tidak hanya jasmani. Yang kedua, lebih banyak kerja akal, pikiran daripada kerja fisik. Yang ketiga, tersedia pilihan pekerjaan dan mobilitas tinggi. Yang keempat, manajer memberikan konsultasi bukan perintah. Yang kelima, kompetensi keterampilan manajemen dan bukan teknologi. Usaha perorangan adalah usaha tanggung jawab pada pribadi seorang. Usaha persekutuan adalah kerjasama antara beberapa orang. Firma adalah bentuk khusus usaha persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama, melakukan usaha bersama, hutang, dan laba bersama. CV atau persekutuan komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh sekutu-sekutu yang memimpin dan sekutu-sekutu yang mempercayakan modalnya untuk digunakan dalam perusahaan. PT atau perseroan terbatas adalah berbadan hukum, suatu badan yang punya kekayaan, hak, dan kewajiban sendiri, terpisah dari yang mendirikan dan memiliki PT tersebut. Mendirikan PT menggunakan jasa notaris, disahkan oleh Kemenhumam. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang keanggotaannya bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan dengan tujuan kesejahteraan material anggotanya. Yayasan adalah suatu jumlah modal yang disendirikan berstatus badan hukum, yang disendirikan dianggap tidak ada pemiliknya dan terlepas dari yang mendirikan. Yayasan tidak mencari laba. Bagi yayasan yang mencari laba tergolong perusahaan. Perusahaan negara adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang seluruh modalnya merupakan kekayaan negara kecuali ditentukan oleh undang-undang. Beberapa jenis sekutu. Yang pertama, general partner, bertanggung jawab penuh memegang manajemen perusahaan. Yang kedua, special or limited partner, bertanggung jawab pada modal, tidak pada manajemen perusahaan. Silent partner, tidak aktif tapi terkenal sebagai partner oleh publik. Secret partner, aktif dalam partnership tapi tidak dikenal publik. Dormant or sleeping partner, tidak aktif dan tidak dikenal publik. Senior partner, partner awal, modal besar, ikut memanage. Junior partner, kebalikan senior partner. Nominal partner, sebagai partner tapi tidak ikut memberikan modal dan tidak mendapatkan laba. Manajemen dan organisasi sebagai suatu sistem. Sistem yaitu kumpulan bagian-bagian yang berhubungan dan membentuk kesatuan kompleks, dan masing-masing bagian kerjasama, bebas, dan terkait dalam mencapai kesatuan sasaran dalam situasi yang kompleks. Tanda-tanda sistem yaitu ada orientasi atas sasaran berupa tingkah laku terarah, kemudian kesatuan dan kebersamaan, ada keterbukaan, dapat ditransformasikan, sifat ketergantungan antar bagian, kemudian ada mekanisme pengawasan. Penggolongan perusahaan.
Yang pertama ada berdasarkan kriteria faedah dibagi menjadi 4, yaitu ada faedah elementer, ada faedah bentuk, faedah tempat dan waktu, faedah jasa terhadap perusahaan lain. Faedah elementer dibagi menjadi 2, yaitu ekstraktif dan agraris. Faedah bentuk ada industri atau kerajinan. Faedah tempat dan waktu dibagi menjadi 3, ada perusahaan dagang, perusahaan pengangkutan, perusahaan pergudangan. Faedah jasa terhadap perusahaan lain ada perusahaan perbankan dan perusahaan asuransi. Yang kedua berdasarkan yuridis ekonomis, ada usaha perorangan, usaha persekutuan atau firma (SIPI), ada PT, ada koperasi, ada yayasan, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perusahaan perseroan. Efektivitas karyawan, kualitas, produktivitas, efisiensi, laba, pertumbuhan, pemanfaatan, lingkungan, stabilitas, kecelakaan kerja, maksudnya kecelakaan kerja rendah, semangat kerja tinggi, kepuasan kerja, penilaian pihak luar, kualitas kehidupan kerja, tidak ada ketegangan, pemeliharaan karyawan baik, komunikasi terbuka, dan kelestarian atau survival. Produktivitas dan efisiensi, yang pertama laba meningkat, yang kedua harga pokok turun, yang ketiga hasil produksi mudah tersebar, yang keempat harga jual dapat diturunkan, yang kelima banyak pembeli karena murah, yang keenam kompetitif. Dan terima kasih, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.